Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah. Jangan pernah kita melupakan rasa syukur kita kepada Allah atas banyak sekali kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua ya. Salah satunya adalah kenikmatan sehat. Sehingga kita bisa berkumpul di sini, sama-sama belajar lagi di sini ya. Dan yang kita pelajari hari ini adalah tentang bagaimana mengatur kesehatan itu sendiri. Sehingga kita akan merasa semakin bersyukur nanti ketika kita insya Allah sudah memahami bagaimana cara mengatur kesehatan kita sendiri sebagai seorang muslimah. Kemudian mari kita sampaikan salawat kita kepada Nabi Muhammad Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, teladan utama kita. Semoga juga Allah menyampaikan salam hormat kita kepada para sahabat, kepada keluarganya ya, kepada keluarga Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'at, dan juga insya Allah para da'i-da'iyah yang sampai saat ini masih istiqomah ya untuk menyampaikan dakwah-dakwah syiar-syiar yang telah Allah wajibkan. Termasuk kita di dalamnya, semoga Allah berikan rahmat. Ya, untuk menghemat waktu, marilah kita masuk pada pembahasan di kelas level kedua, kelas intensif pengembangan diri muslimah ini ya, untuk tema manajemen kesehatan muslimah. Ya, kita langsung saja, kenapa pentingnya kita mempelajari manajemen kesehatan muslimah ini. Yang pertama, karena memang kesempurnaan ajaran Islam itu salah satunya adalah kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang-orang yang beriman, itu yang kuat, yang sehat. Lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ini sudah sering kita dengar ya hadis tentang ini. Jadi, jadilah kita seorang mukminah yang tidak hanya taat secara ruhiyah ya, tapi juga kita memiliki kesehatan yang paripurna. Sehingga kita belajar ini. Kemudian yang kedua, Allah telah menciptakan berbagai macam sarana kesehatan manusia di sekitaran kita ya. Salah satunya adalah sumber makanan ya. Di Indonesia ini banyak sekali sumber makanan bergizi yang berguna bagi tubuh kita, itu tumbuh ya, tumbuh subur dan telah Allah karuniakan nikmat itu untuk kita di sini. Misalnya apa? Padi, kemudian sumber karbohidrat ya, padi, singkong, ubi gitu. Kemudian yang protein hewani, ayam ya, sapi. Dan Masya Allah, Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya akan sumber daya lautnya. Ikan-ikan yang kaya omega 3 itu juga diciptakan untuk kesehatan tubuh kita manusia. Didukung juga dengan pengembangan teknologi ya dalam pengolahan sumber makanan tersebut. Kemudian jalan sehat seorang mukmin sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi prinsipnya tidak hanya sehat, tetapi juga menjadikan kesehatan yang Allah berikan itu, yang Allah karuniakan itu, menjadi jalan ketaatan kita kepada Allah. Jadi percuma hidup sehat, tapi tidak membuat kita semakin taat. Percuma ikut diet jutaan rupiah, kan sekarang banyak tuh lagi ngetren diet, terus mahal sekali ya gitu. Tapi tidak membuat kita taat kepada Allah, tidak membuat kita semakin rajin ibadahnya, semakin khusyuk sholatnya begitu. Maka percuma saja. Itu ya kenapa kita 3 hal mengapa kita mempelajari
manajemen kesehatan muslimah ini. Oke, lanjut. Nah, untuk menjadi sehat, dan yang kita teladani adalah Rasulullah ya, sebagai teladan utama kita. Ada dua hal yang harus kita upayakan. Yang pertama adalah menyehatkan kolbu kita, dan yang kedua adalah menyehatkan tubuh kita, fisik kita. Dua hal ini tidak boleh saling terpisah, karena dua hal ini yang akan menunjang kita menjadi seorang mukminah yang sehat dan mukminah yang taat. Kita bahas dulu yang pertama. Bagaimana menyehatkan kolbu ya? Menyehatkan kolbu ini di sini saya membuat 4 poin. Apa saja yang bisa membuat kolbu kita sehat, hati kita sehat. Yang pertama adalah jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah ya. Kita menjadi mukminah, menjadi muslimah yang penuh harap kepada Allah. Jangan berputus asa terhadap rahmat Allah ya. Minta saja melalui doa gitu ya. Apapun yang kita inginkan, insya Allah semuanya akan dikabulkan. Karena itu janjinya Allah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doa itu. Begitu. Jadi jangan pernah berputus asa ketika kita sedang sakit, kemudian sakit itu sudah divonis oleh dokter bahwa secara medis ini sudah di terminal akhir begitu, tapi kita masih punya Allah yang menentukan ajal kita kapan, yang menentukan sehat atau sembuhnya kita gitu ya. Jadi jangan pernah berputus asa, itu kunci yang utama. Yang kedua, tetap berprasangka baik kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Dekatilah Allah dengan berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau kita bicara kesehatan, itu sebenarnya kuncinya sederhana. Dan pertama adalah kita memperbaiki amal ibadah kita terlebih dahulu gitu. Salah satunya adalah tadi dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Masya Allah ya, ketika kita berprasangka baik kepada Allah, ternyata di sini akan memunculkan sebuah hormon yang disebut yaitu hormon endorfin. Hormon endorfin ini dia berperan untuk meredakan rasa sakit, rasa nyeri, begitu ya. Biasanya kalau operasi, hormon endorfin ini disuntikan ya menjadi salah satu pereda nyeri supaya kita tidak merasakan nyeri saat dibedah, saat disayat kulitnya gitu ya. Dibuat sintetik, hormon morfin sintetik biasanya dari morfin ya, dari morfin sintetik. Dan ternyata prasangka baik kita kepada Allah tadi itu memiliki kekuatan 2 sampai 6 kali morfin sintetik. Pernah ya mendengar sebuah kisah seorang sahabat yang ketika itu dioperasi, beliau tidak ingin disuntik bius gitu. Beliau ingin berzikir saja kepada Allah, yakin kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah sehingga beliau tidak merasakan rasa sakit itu ketika dilakukan pemotongan kaki saat itu ya. Saya lupa nama sahabatnya siapa. Sampai pada akhirnya beliau betul-betul tidak merasakan sakit itu gitu. Masya Allah, ini kekuatan berprasangka baik kepada Allah tadi yang akan memunculkan anti nyeri 2 sampai 6 kali dibandingkan morfin sintetik buatan manusia. Ya, yang ketiga yaitu dengan cara membaca Quran dengan tartil. Kita ingat bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ya, Al-Isra ayat 382. Di situ Allah menyampaikan bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Bahwa yang Al-Qur'an ini itu adalah obat ya, obat bagi seorang beriman, bagi orang-orang yang beriman, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan membaca Quran secara tartil, maka akan keluar nafas-nafas yang kotor ya dari pernafasan kita, dari paru-paru kita,
Ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, maka CO2, pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen itu secara apa namanya alami itu bagus sekali ya. Dan itu akan menyehatkan jantung kita, akan menyehatkan paru-paru kita, akan menyehatkan otak kita juga. Oke, yang keempat, beribadah dengan benar. Yang pertama adalah wudhu ya. Berwudulah dengan benar menggunakan apa namanya air yang suci ya. Perintah Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 sampai 6 kita bisa lihat di situ disebutkan bagaimana cara berwudu yang benar begitu. Jadi kita saat berwudu itu kan tidak hanya menyiram tapi membasuh. Kita sambil memijit-mijit bagian tubuh yang kita basuh tersebut dan di situ di ujung-ujung dari kulit kita itu banyak pembuluh-pembuluh kapiler yang kalau kita basuh, kita sambil pijit begitu ya, sambil kita masas gitu. Nah, itu akan menghilangkan racun-racun dari dalam tubuh kita ya. Kemudian menghilangkan kuman-kuman penyakit yang nempel di kulit kita sehingga pijitan-pijitan tadi juga itu akan memperlancar apa namanya aliran darah di seluruh tubuh kita ya. Kemudian sholat. Nah, sholat ini tidak hanya sekadar sholat, tapi juga sholat tepat waktu. Dan ternyata Allah itu telah menciptakan hormon-hormon tertentu yang keluar di saat-saat tertentu juga gitu. Saat zuhur hormon yang keluar itu beda dengan saat subuh. Saat asar juga beda dengan zuhur atau subuh sebelumnya. Beda juga dengan maghrib. Jadi setiap waktu, 5 waktu itu Allah telah memerintahkan hormon-hormon di dalam tubuh kita dalam sebuah sistem yang begitu sempurna untuk keluar. Dan kalau kita tidak sholat tepat waktu, maka sebetulnya kita sudah mengacaukan sistem tubuh itu sendiri begitu. Dan kita sendiri yang merugi sebetulnya. Ya, jadi sholatnya tepat waktu supaya sistem yang telah Allah buat secara alami di dalam tubuh kita itu bekerja secara optimal dan itu akan menyehatkan tubuh kita. Kemudian gerakan sholat. Tentu kita tahu ya gerakan sholat itu begitu sempurna sekali. Gerakan mengangkat tangan ya, kemudian konsentrasi, tenang, menarik nafas ya, lalu membuangnya lagi dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang tartil, begitu ya. Itu Masya Allah akan memberikan efek yang luar biasa bagi kesehatan tubuh kita dan juga hati kita. Secara fisik, sholat itu ternyata mampu mencegah varises, ya, menguatkan tulang, menenangkan jiwa, menguatkan otot perut ketika ruku, kemudian bangkit lagi, kemudian memperbaiki pencernaan, memperbaiki, mengurangi konstipasi, ya, dan juga mencegahnya dengan posisi-posisi pergantian gerakan dalam sholat tersebut. Kemudian memperkuat sekresi kantong empedu, posisi ruku dan sujud itu menurunkan tekanan otak dan itu mensuplai banyak oksigen ke otak ya, sehingga kita tidak mudah pusing, tidak mudah vertigo, tidak mudah migrain dan penyakit-penyakit yang ada di otak gitu, stroke dan lain-lain. Itu akan tercegah dengan sholat yang benar. Kemudian bermanfaat juga bagi ibu hamil, terutama pada memposisikan janin dalam perut ya. Saya pernah melakukan ini pada anak kedua saya dulu ketika sungsang. Dan ternyata dengan memperbanyak sujud, memperbaiki sujud, Masya Allah dengan izin Allah, itu bayi bisa dalam posisi yang normal kembali. Sehingga siap dilahirkan dalam kondisi yang baik begitu ya secara pervaginam. Kemudian sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini juga ternyata ada sebuah penelitian ya, sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang guru besar di IAIN Surabaya, ternyata sholat tahajud ini itu akan meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki sistem-sistem tubuh.
meningkatkan ketenangan hati kalau secara kolbunya ya, secara rohiyahnya ya. Lalu sholat duha. Sholat duha juga ya, sholat duha itu digambarkan sebagai sedekah setiap ruas-ruas tubuh kita. Jadi ketika kita sedang sholat duha, itu sebetulnya kita sedang sedekah gitu. Sedang mensedekahi setiap ruas-ruas yang ada dalam tubuh kita. Sehingga setiap yang disedekahi maka akan menuai keberkahan ya. Sehingga tubuh kita dalam kondisi yang sehat, begitu ya. Lalu membaca Quran tadi sudah dijelaskan, dan puasa. Puasa ini ternyata anti-aging alami. Anti-aging alami, anti penuaan alami. Selain skincare ya, skincare itu kan buatan manusia ya, dan sudah dibubuhi berbagai macam bahan kimia. Ternyata ada yang alami, yang aman gitu, yang sudah Allah siapkan untuk mencegah penuaan bagi manusia gitu ya, memperlambat penuaan adalah dengan cara memperbanyak puasa. Puasa Senin Kamis atau puasa apa namanya selang-seling setiap puasa Daud ya. Kemudian perkuat hidup dengan banyak berdoa. Karena dengan berdoa ini juga tadi sama memunculkan hormon endorfin ya, kebahagiaan, penuh harap kepada Allah, menghilangkan segala macam keputusasaan. Lalu sodakoh tadi, karena dengan sodakoh tadi kita akan merasa bahagia ya. Pernah ada sebuah kasus ini ketika seseorang mengalami istilahnya setelah menjabat sebagai seorang besar ya, sebagai seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, kemudian beliau diturunkan jabatannya begitu dan mengalami depresi gitu ya, mengalami depresi, tidak menerima keadaan itu begitu, dan diterapi dengan cara sodakoh tadi, diajak bersodakoh ke tempat ke panti-panti begitu ya. Ketika beliau memberikan apa namanya, sodakohnya kepada mereka, ternyata itu memunculkan rasa bahagia dan memunculkan harga dirinya lagi gitu. Karena saat itu dia merasa harga dirinya turun ketika diturunkan jabatannya saat itu ya. Merasa dirinya sudah tidak berdaya lagi, sudah tidak mampu memimpin lagi gitu. Dan ketika beliau menterapi dirinya dengan bersedekah tadi, ternyata muncul rasa bahagianya dan muncul rasa syukurnya bahwa ternyata kebahagiaan itu terletak pada memberi ini gitu, pada sedekah ini. Ketika mendengar orang lain mengucapkan terima kasih begitu ya, maka dia akan bahagia, mampu membuat orang lain bahagia juga. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah mengecas iman dan fisik dengan haji dan umroh. Nah, kita tahu bahwa ibadah haji dan ibadah umroh ini banyak sekali ya aktivitas fisiknya selain aktivitas kolbu gitu. Karena kalau kita sudah melakukan ibadah umroh atau ibadah haji, tentu kondisinya sangat berbeda ya dengan ibadah kita di luar kota Mekah dan Madinah saat melakukan ibadah umroh atau ibadah haji tadi gitu. Ketika melakukannya di sana, maka hati kita ternyata ditarik lebih dekat ya dengan apa namanya magnet ruhiyahnya tadi kepada Allah langsung. Dan selain itu juga banyak aktivitas yang memacu apa namanya kita untuk beraktivitas fisik ya seperti tawaf, sa'i itu kan pakai aktivitas fisik ya. Sehingga selain menyehatkan kolbu, kolbu juga menyehatkan fisik. Nah, itu cara menyehatkan kolbu. Lalu selanjutnya adalah sebelum masuk ke yang sebelumnya kita tahu yang tadi berwudu ya. Ada sebuah hadis, hadis riwayat Muslim, bila seorang muslim berwudu ketika membasuh muka, maka keluar dari wajahnya dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Dilakukan oleh matanya bersama tetesan air yang terakhir. Ketika membasuh kedua tangannya, maka akan keluarlah setiap dosa yang pernah dilakukan oleh tangannya bersama tetesan air yang terakhir. Ketika membasuh kakinya, maka keluarlah dosa yang dijalani oleh kakinya bersama tetesan air yang terakhir, sampai ia bersih dari semua dosa. Jadi sering-seringlah berwudu, menjaga wudu, dan memperbaiki wudunya ketika masuk ke waktu sholat, ya, sehingga Allah meluruhkan semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebagai keniscayaan ya manusia itu pasti berdosa ya. Maka cara berwudu yang benar tadi itu salah satu penggugur dosa kita.
Ya, itu cara menyehatkan kolbu. Kemudian cara menyehatkan tubuh. Bagaimana? Yang pertama, yaitu dengan menjaga kebersihan diri. Kita mengenal 5 sunnah fitrah. Sebagai seorang muslimah, jangan lupa 5 sunnah fitrah ini. Yang pertama adalah menghitan ya. Menghitan, perempuan pun dihitan, muslimah pun dihitan. Banyak pendapat medis yang mengatakan bahwa hitan ini tidak diperbolehkan, sama dengan mutilasi gitu ya kalau yang disampaikan oleh WHO itu ya. Tapi hitan dalam Islam itu dia bukan memotong atau menghilangkan bagian tubuh, tidak. Dia hanya membuang selaputnya saja ya. Dan ternyata hitan pada perempuan ini sebagaimana yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, dikatakan akan mengurangi atau mengatur dorongan-dorongan seksual yang berlebihan dari seorang perempuan, seorang muslimah begitu. Ini yang pertama, hitan ya. Kemudian yang kedua, memangkas bulu kemaluan. Kalau bulu kemaluan itu sebaiknya bukan dicabut tapi dicukur ya. Kemudian yang ketiga, mencabut bulu ketiak. Nah, baru kalau bulu ketiak itu bagusnya dicabut. Sekarang kan sudah banyak ya produk-produk waxing yang bisa kita beli ya di marketplace banyak. Nah, itu kita beli untuk membersihkan bulu ketiak kita dengan cara dicabut tadi ya. Kemudian yang keempat, memotong kuku, mencukur kumis bagi yang laki-laki ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Dan kita melakukannya itu seperti memangkas bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, mencukur kumis itu maksimal 40 hari sekali ya. Lebih cepat ya lebih baik begitu ya. Kemudian yang kedua, berolahraga. Olahraga ini ya tadi dengan sholat, salah satunya itu olahraga juga. Olahraga hati, olahraga fisik juga ya di situ. Kemudian yang diajarkan oleh Rasulullah itu ada gulat diantaranya. Boleh teman-teman semua kalau ada tifan misalnya ya salah satu olahraga bela diri muslimah bisa diikuti. Kemudian berkuda jika ada fasilitas ini di sekitar teman-teman, jangan lupa juga ikuti. Kemudian memanah, berenang, berlari, ya, olahraga-olahraga ini ternyata tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi menyehatkan ruh juga dan menyehatkan akal. Menyehatkan ruh ya karena kita menjalankan ini sebagai ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah begitu kan. Kalau menyehatkan akal, ternyata olahraga-olahraga ini yang dicontohkan oleh Rasulullah ini yang kita mengikutinya adalah sunnah ya, itu membuat otak kita sehat. Dia akan menajamkan bagian otak kesadaran manusia yang disebut dengan prefrontal cortex yang ada di depan sini ya. Kalau kita tembus mata kita, maka kita akan ketemu dengan bagian prefrontal cortex, disitulah otak kesadaran manusia. Dan otak ini yang mengatur tata nilai manusia, memutuskan yang benar memutuskan mana yang harus saya lakukan, yang benar maupun yang baik, yang benar maupun yang salah gitu ya. Dia memilih yang benar mana yang benar, mana yang salah. Ternyata menajamkan bagian otak prefrontal cortex tadi sehingga manusia itu berfungsi fitrahnya, berfungsi nalarnya secara sehat ya. Kemudian yang ketiga, tidur sesuai sunnah. Tidur siang atau disebut sebagai qailullah ya. Tidur siang ini selepas zuhur atau power nap, ternyata ini sangat bagus sekali untuk memperbaiki sistem-sistem tubuh kita yang sudah lelah seharian bekerja atau seharian beraktivitas. Tidur sebentar ini sekitar 15-an menit gitu ya, cukup. Dan badan kita merasa bugar kembali untuk melanjutkan aktivitas setelah itu. Kemudian tidur pada malam hari dalam keadaan gelap. Tidurnya diawalkan dan berwudu sebelum tidur ya. Kenapa dalam keadaan gelap? Karena keadaan gelap ini ternyata memunculkan hormon yang namanya hormon melatonin tadi, di mana hormon melatonin tadi akan memperbaiki sistem tubuh kita juga, meningkatkan kekebalan tubuh, memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian yang keempat, buang air kecil dan besar yang benar. Kalau kita BAK, usahakan posisinya tidak tinggi ya, tidak berdiri. Posisikan duduk atau jongkok, dan kalau BAB posisinya yang direkomendasikan adalah jongkok. Supaya
tidak membebani otot-otot panggul kita dan otot-otot bagian yang apa namanya, yang melakukan peran ini ya, peregangan pada anus gitu. Supaya tidak membebani. Kalau duduk itu biasanya dia bekerja sangat sangat keras ya, tapi kalau jongkok maka otot-otot sekitar anus tadi bekerjanya minimal saja. Sehingga apa namanya, penyakit-penyakit seperti ambeien begitu tidak lagi muncul. Tidak muncul ya ketika kita BAB dalam posisi jongkok. Kemudian memperbanyak serat dari buah-buahan ya, dan minyak sehat, lemak sehat. Bukan minyak di pasaran yang rafinasi ya. Kemudian yang kelima, menggunakan aromaterapi. Saat tidur boleh, teman-teman kan banyak sekarang tuh dijual aromaterapi ya, dengan diffusernya, itu bisa membuat tubuh kita rileks saat tidur atau saat beristirahat ya. Kemudian mengonsumsi makanan halal dan thayyib. Nah, ini yang paling penting dan akan kita bahas lebih banyak di momen ini ya, apalagi teman-teman saat di usia remaja. Itu bisa dibilang golden age yang kedua setelah usia 0 sampai 2 tahun. Kenapa makanan halal dan makanan thayyib ini penting? Karena teman-teman butuh makanan untuk golden age yang kedua, untuk growth spurt yang kedua setelah usia 0 sampai 2 tahun di masa-masa 100.000 hari pertama kelahiran ini, dan yang kedua adalah masa remaja gitu ya, di usia apa namanya, 14 sampai 18 atau bahkan sampai 21 tahun. Nah, kita lihat di sini ya. Ini rekomendasi asupan harian zat besi. Lihat di sini usia 14 sampai usia 18 tahun, ternyata kebutuhan zat besinya 11 mg. Ini sampai bahkan 15 mg untuk perempuan ya. Karena memang hormon-hormon yang tumbuh pada perempuan, yang muncul pada perempuan dalam perannya untuk pertumbuhan di masa remaja itu lebih banyak dibandingkan laki-laki ya. 15 mg zat besi yang dibutuhkan. Dan ini terbanyak ya, sama seperti usia 7 sampai 12 bulan tuh. Jadi sangat krusial sekali masa pertumbuhan di usia remaja ini gitu. Zat besi itu sebetulnya apa? Jadi zat besi itu adalah zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak, kemudian juga untuk menunjang pertumbuhan seksual begitu ya, pertumbuhan sekunder seksual. Nah, ini sangat dibutuhkan di usia remaja. Pertumbuhan fisik, bertambahnya tinggi badan ya. Nah, itu juga sangat dibutuhkan zat besi ini. Dan kita lihat apa saja nanti sumber-sumbernya dari zat besi ini, makanan-makanan apa saja yang mengandung tinggi zat besi. Jadi diharapkan teman-teman yang di usia remaja, usia 14 sampai 18 tahun, bahkan sampai 21 tahun tadi, itu mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi zat besi untuk pertumbuhannya, gitu ya. Yang pengen tambah tinggi lebih banyak, perbaiki di usia ini. Yang ingin tumbuh optimal gitu ya, prima kesehatannya secara fisik, supaya apa namanya, memberikan apa sih namanya tuh, kan ada pertumbuhan seksual sekunder ya pada perempuan maupun pada laki-laki seperti tumbuhnya jakun. Kalau pada perempuan tumbuhnya buah dada gitu kan ya. Kemudian tubuh itu bentuknya seperti kalau perempuan itu dia akan apa namanya, ramping begitu ya. Nah, kita lihat ternyata peran dari makanan yang mengandung banyak zat besi ini memberikan memberikan sumbangsi terbesar pada pertumbuhan seksual sekunder tadi gitu ya. Salah satunya ini.
Nah, ini dia sumber zat besi ya. Sumber zat besi bersumber hewani. Itu zat besi yang mudah diserap. Kalau zat besi non-hem itu bersumbernya nabati dari tumbuh-tumbuhan dan biasanya ini butuh bantuan vitamin C agar mudah diserap oleh tubuh. Nah, untuk zat besi dari sumber hewani di sini contohnya ada hati ayam ya. Hati ayam ternyata dia memiliki 11 miligram dalam setiap 100 gram hati ayam. Dia memiliki zat besi paling tinggi ya dibandingkan golongan yang lain, dibandingkan jenis yang lain. Jadi teman-teman yang sedang ada di usia-usia 14 tahun sampai usia 21 tahun, perbanyaklah konsumsi hati ayam gitu ya. Kemudian daging di sini beef itu ternyata 3,5 miligram ini sudah termasuk besar sebetulnya, tapi dia tidak lebih besar ya, jauh dibandingkan hati ayam. Nah, di sini ada kanguru kalau di daerah Australia kan, kalau kita nggak ada ya. Kemudian ada domba, daging domba 2,5 miligram. Salmon ternyata hanya 1,28 miligram. Banyak di antara kita yang gaya-gayaan makan sushi ya, pakai salmon mentah gitu kan. Kan sekarang lagi ngetren ya. Nah, ternyata itu kan salmon itu kan produk impor ya, tidak ada di Indonesia gitu. Nah, itu jauh dibandingkan hati ayam. Hati ayam itu sangat tinggi sekali zat besinya dibandingkan salmon gitu. Jadi tidak perlu gaya-gayaan makan salmon gitu ya. Ternyata zat besinya tidak terlalu besar, hanya 1,28 miligram. Kemudian tuna, ikan tuna satu ya. Oke, ini ini daging babi yang tidak kita konsumsi ya. Muslim tidak mengkonsumsi ini, tapi kita cukup tahu saja zat besinya hanya 0,8 miligram. Kemudian ayam, zat besinya 0,4. Jadi ayam dan hati ayamnya tuh beda. Ya, lalu di sini ada daging sapi cincang. 0,8 ya. 0,8 miligram. Kemudian daging kambing di sini kalau ini setiap 28 gram, kalau ini setiap 100 gramnya. Setiap daging kambing 28 gram ada 1 miligram. Hati ayam 3,6 miligram. Pada dasarnya sama, cuma perbedaan takaran saji saja. Kalau ini takaran saji 28 gram, kalau ini takaran saji 100 gram. Intinya yang paling tinggi itu adalah hati ayam. Jadi sering-seringlah teman-teman yang sedang di masa-masa usia 14 tahun ke atas sampai 21 tahun ini mengkonsumsi daging hati ayam ya. Nanti teman-teman bisa pilih, ada slide-nya di sini sudah saya sediakan. Jadi teman-teman bisa memilih menentukan nanti kalau mau makan itu mana yang memiliki zat besi paling tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan di usia remaja tadi. Bayam 3 ikat, sekitar 3 ikat ya, 28 gram itu 1 miligram. Termasuk besar ya, bayam ini ya, tergolong sayuran yang punya zat besi tinggi, bisa teman-teman konsumsi. Nah, ini kan bersumber nabati, bersumber dari tumbuhan, sehingga penyerapannya dalam tubuh itu butuh vitamin C. Jadi butuh didampingi makan makanan yang mengandung vitamin C seperti buah-buahan ya, jeruk, pepaya, pisang dan lain-lain. Biasanya kan kalau buah-buahan itu kaya vitamin C, sehingga zat besi dalam tumbuhan ini akan terserap baik oleh tubuh ketika kita juga mengkonsumsi buah-buahan. Nah, kemudian brokoli 0,2 miligram ya. Kita lihat sumber yang lain. Nah, di sini ya ada pilihannya. Ada ikan belida, ternyata zat besinya tidak ada. Ikan gabus, ternyata zat besinya 0,1 saja. Ikan patin 1,6. Yang paling tinggi ternyata ini untuk ikan-ikan laut yang paling tinggi adalah udang ya. Udang, jangan sungkan untuk mengkonsumsi udang di usia-usia pertumbuhan growth spurt yang kedua ya, di usia 14 sampai 21 tahun ini. Kemudian ikan air tawar seperti gabus tadi ya, yang ikan air tawar itu kan gabus ya, kemudian patin, belida, lele ya. Kemudian teri ini kan ikan air laut.
3,9. Ternyata ikan air laut dengan ikan air tawar memiliki kandungan zat besi lebih tinggi ikan air laut dibandingkan air tawar. Jadi pilihannya sebetulnya banyak-banyaklah makan ikan air laut di masa-masa pertumbuhan usia 14 tahun sampai 21 tahun ini ya. Oke, itu apa sekali lagi untuk menunjang pertumbuhan kita yang tertinggal sebelumnya, yang ketika usia 0 sampai 2 tahun teman-teman saat bayi susah makan gitu ya, maka di usia usia remaja ini optimalkan, dikejar. Harapannya kan bisa terkejar gitu ya, sehingga tidak mengalami penyakit-penyakit seperti anemia, kekurangan, zat besi gitu ya. Karena ini penting sekali untuk pertumbuhan fisik kita, untuk menunjang pertumbuhan, seksual sekunder kita, tanda-tanda seksual sekunder kita, seperti tadi ya pertumbuhan, payudara, kemudian, pembentukan tubuh wanita gitu. Nah ini sangat penting. Oke, selanjutnya kita akan lihat. Nah, dari kebutuhan zat besi yang tadi, itu kan produk hewaninya ya. Sebetulnya dia masuk ke klasifikasi yang mana? Jadi, teman-teman di usia remaja ini perbanyak-banyaklah makan makanan yang sehat. Nah, saya membuat klasifikasi produk dari yang paling sehat sampai ke yang tidak sehat. Nah, kelompok yang pertama dulu, dari yang paling sehat dulu ya. Kelompok yang pertama, ini makanan yang tidak diproses atau minimal proses. Ini yang paling baik, dipercaya paling baik. Golongannya ada sayur dan buah-buahan segar ya, atau yang sudah dibekukan. Kemudian padi-padian dan kacang-kacangan, tepung yang tumbuk atau pecah kulit, ini tumbuk sendiri. Kalau di desa-desa kan masih banyak tuh yang numbuk beras sendiri jadi tepung beras. Kemudian mengolah singkong menjadi tepung singkong atau tepung tapioka gitu ya. Atau mengolah sagu sendiri dijadikan tepung sagu. Nah, ini termasuk kelompok ke makanan yang tidak diproses atau minimal proses ini. Kemudian telur, daging, ikan segar atau ikan yang sudah dibekukan ya. Susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi di sini maksudnya susu segar yang dipanaskan sebentar. Susu segar yang baru diperah tadi ya, bukan susu pasteurisasi yang dijual di supermarket. Itu masuknya ke kelompok yang keempat ya. Kelompok yang sudah diproses banyak sekali. Ultra proses maksudnya. Pasta kering atau pasta basah, ini yang pasta yang bikin sendiri. Seperti mie yang di daerah Jawa itu adanya mie konyol ya, mie konyol ya. Nah, ini termasuk ke pasta kering atau pasta basah yang dibuat oleh sendiri. Nah, kelompok satu ini dipercaya, bukan dipercaya, memang termasuk kelompok yang paling direkomendasikan. Kelompok yang terbaik di antara kelompok yang lainnya. Semakin tidak diproses, maka kandungan gizi di dalamnya itu tidak rusak, tidak banyak hilang. Karena seperti vitamin C gitu ya, yang terkandung dalam buah-buahan, dia akan rusak dengan pemanasan. Contohnya wortel kan dia mengandung vitamin C juga ya, mengandung vitamin A juga. Beberapa vitamin dia tidak tahan panas ketika dimasak dalam suhu tertentu, maka dia akan rusak. Sehingga memasukkan sayur itu ketika sudah mendidih ya airnya ya. Kemudian dikecilkan apinya, tidak besar api ya. Lalu ditunggu sampai sedikit agak layu, dimatikan. Jangan terlalu lama memasak sayur atau menghangatkan kembali sayur karena memang vitamin-vitamin, zat-zat gizinya sudah banyak yang hilang. Hanya tinggal seratnya saja biasanya. Oke, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, itu bahan masakan terproses. Di sini ada gula, minyak, ya, lemak, garam, dan lainnya yang berasal dari bahan pangan dan digunakan di dapur. Nah, ini masuk ke kelompok bahan masakan terproses. Gula ini maksudnya nih gula seperti gula aren, ya, gula merah, gula kelapa, bukan gula putih. Kalau gula putih itu gula yang sudah rafinasi, prosesnya panjang sekali sampai penambahan bahan-bahan kimia, penghilangan semua vitamin-vitamin, zat gizi dari tebu ya, kan itu asalnya dari tebu. Air tebu kemudian diproses menjadi gula putih. Itu dihilangkan semua, dipanaskan dengan suhu yang tinggi, dihilangkan semua zat-zat bergunanya, zat-zat gizinya, lalu ditambahi pemutih ya, ditambahi pemutih sehingga warnanya putih. Makanya gula putih itu bisa
beberapa pakar menyebutnya sebagai racun bagi tubuh kita gitu, karena memang tubuh kita nggak butuh. Ada batasannya untuk usia tertentu ya, termasuk usia remaja ini dalam mengkonsumsi gula putih. Oke, kemudian garam, di sini garam dapur yang beriodium ya, yang warna putih, sebaiknya mengkonsumsi garam laut tadi ya, bukan garam saya sebutkan garam Himalaya yang warna apa namanya, warna oranye, itu ternyata tidak mengandung yodium. Padahal sedang ngetren sekarang penggunaan garam pink. Ternyata tidak mengandung yodium. Ya, alhamdulillah Indonesia dikelilingi oleh lautan, garam dapurnya, garam lautannya mengandung yodium ya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian kelompok ketiga ini pangan pangan terproses. Contohnya produk kalengan, buah kering, produk daging yang diasinkan seperti ikan asin gitu ya, keju rumahan, roti segar yang tidak dikemas. Roti segar itu yang seperti ini, bukan roti-roti yang dikemas di uh, apa namanya di supermarket begitu ya. Dia seperti roti nih dari gandum utuh ya. Kalau roti yang di supermarket gitu kan dia dari tepung gandum yang sudah terproses panjang sekali. Gandum menjadi tepung terigu itu prosesnya panjang sekali. Pemanasan ya, kemudian juga dengan penambahan zat-zat tertentu ya. Pemanasan kemudian sampai halus warnanya putih begitu tuh sudah banyak yang hilang tuh zat gizinya. Sehingga ditambahi imbuhan-imbuhan vitamin A apalah ke dalam tepung terigu tersebut. Nanti teman-teman lihat di kemasan tepung terigu di situ banyak vitamin, terkandung vitamin A, terkandung zat gizi apa, protein dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat. Ternyata itu adalah beberapa itu tambahan ya, beberapa tambahan. Jadi yang sudah hilang ditambahi vitaminnya gitu. Nah, termasuk kelompok 1, 2, dan 3 ini adalah produk pangan yang masih aman untuk dikonsumsi. Nah, produk pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi adalah yang kelompok keempat ini, yaitu produk ultra proses. Contohnya apa? Minuman ringan, cemilan kemasan, roti yang diproduksi massal ya, yang dijual di supermarket, berbagai macam produk nugget-nugget, sosis ya, makanan-makanan beku yang bermerek gitu. Kemudian aneka produk yang tidak lagi mengandung bahan utuh, lalu diproduksi industri besar-besaran dengan komersialisasi, mengambil untung, masa kadaluarsanya panjang, beresiko menggantikan kelompok pangan yang lain. Jadi kalau udah makan ini, udah minum ini, udah nggak lapar lagi, udah nggak butuh makan utama lagi. Itu yang disebut dengan menggantikan kelompok pangan yang lain. Jadi teman-teman jangan sampai kebanyakan ngemil lalu lupa makan utama. Dia akan berbahaya ya, dia akan tidak memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan usia remaja di usia 14 tahun sampai 21 tahun ini yang termasuk pertumbuhan masa emas kedua setelah masa emas pertama di usia 0 sampai 2 tahun. Jadi sebaiknya kelompok 4 ini teman-teman hindari ya. Apalagi teman-teman sedang terjadi perubahan hormonal di dalam tubuh secara besar-besaran. Salah satunya adalah hormon-hormon seksualitas begitu ya, hormon-hormon pertumbuhan. Wah, ini kalau dibanjiri dengan makanan-makanan ultraproses seperti ini, maka sistem tubuh itu akan rusak ya. Mungkin di situ memang sudah tertera BPOM, tetapi itu bisa jadi aman untuk hari ini saja. Karena memang BPOM tujuannya itu untuk mengetahui keamanan pangan ini dikonsumsi saat itu. Tapi kan belum tahu keamanannya atau efeknya jangka panjang seperti apa untuk tubuh kita gitu. Itu bukan tugasnya BPOM gitu. Itu tugasnya para ahli, makanya studi itu terus dilakukan ya, terus berlanjut untuk mengetahui efek dari makanan ultraproses ini, dan ternyata memang benar sudah banyak penelitian menunjukkan bahwa makanan produk ultraproses tadi, kelompok yang keempat tadi, berbahaya bagi tubuh kita. Salah satu publikasi di Harvard Health Publishing disebutkan bahwa eating more ultra-processed foods may shorten lifespan. Ternyata memperpendek usia.
Ya, tubuh manusia itu diciptakan tidak dengan cara instan gitu. Sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini usia kehamilannya 9 bulan 2 minggu. Tidak bisa digaspol, tidak bisa disingkat gitu. Karena ranah praktis, ekonomi, efisien itu adalah ranah teknologi, bukan ranah biologi. Sedang tubuh kita itu adalah ranah biologi, tidak instan gitu. Kemudian tubuh manusia itu tadi klasik ya, makanannya juga harus klasik, tidak instan. Bukan mie instan, bukan apa? Nugget instan gitu ya. Teman-teman kalau baca nugget, setiap kali membeli produk, teman-teman usahakan mulai dari sekarang dibaca kandungan gizinya. Kan di situ ada kandungan gizi, informasi gizi. Apa saja yang terkandung di situ? Rata-rata makanan ultraproses ini di sana tinggi garam, tinggi gula, karbohidrat saja sudah. Selebihnya vitamin A, vitamin C dan seterusnya itu tidak ada. Teman-teman nanti bisa cek saat masuk ke supermarket, lihat beberapa produk ultraproses kemasan tadi, bagaimana kandungan gizinya. Yang teman-teman butuhkan itu tidak hanya gula, tidak hanya garam. Dan itu tidak boleh berlebihan dalam tubuh kita. Garam dan gula tadi ada batasnya. Yang dibutuhkan untuk tubuh kita apa? Vitamin C untuk antioksidannya, untuk mencegah menangkal radikal bebas dari buah-buahan sumbernya, dari sayur-sayuran sumbernya, dari makanan-makanan alami, omega 3 untuk pertumbuhan otak kita ya, untuk kecerdasan berpikir kita yang kita butuhkan di masa-masa golden age yang kedua tadi gitu. Oke, jadi keamanan pangan hari ini, produk kemasan yang BPOM tadi belum tentu aman jangka panjang. Karena itu penelitian studi terus berlanjut ya, terus dilakukan. Nah, kita masuk ke persoalan minyak dan gorengan. Ya, gorengan itu berbahaya. Semua orang tahu. Kenapa? Ternyata setiap makanan yang digoreng itu menghasilkan, terutama ya, pangan yang berpati, bahan pangan berpati itu contohnya tepung, umbi, itu kan berpati semua, beras itu kan berpati. Tepung-tepungan, umbi-umbian, singkong, itu berpati semua tuh. Saat bahan makanan ini digoreng atau dipanggang dengan suhu tinggi, ya, menyentuh langsung ke alat pemanggang, ke teflonnya gitu ya, atau menyentuh langsung ke api, ya, maka reaksi antar gula di dalamnya dan asam amino tadi menghasilkan akrilamida. Apa sebetulnya akrilamid ini? Ternyata akrilamida ini terdapat juga di asap rokok yang dia penyebab kanker ya. Penyebab kanker menimbulkan banyak penyakit di dalam tubuh kita. Semakin lama menggoreng, maka semakin banyak terakumulasi akrilamida ini. Kalau itu yang jenis-jenis pati-patian seperti singkong, kentang, tepung-tepungan kalau digoreng, bakwan termasuk juga salah satu di dalamnya kan tepung dan tepung terigu kan. Nah, itu kalau digoreng maka akan menghasilkan akrilamid tadi. Nah, kemudian semua jenis daging, ikan, ayam yang protein hewani tadi, jika digoreng atau dibakar langsung, dipanggang di apinya langsung, maka dia akan menimbulkan HCAS. Apa itu? Heterocyclic aminase dan PAHs. Apa itu? Polyclick aromatic hidrokarbon. Nah, senyawa ini terbentuk juga pada proses pengasapan daging. HCAs dan PAHs ini ternyata mutagenik, dia mengubah DNA yang beresiko menyebabkan kanker. Gitu ya, karsinogenik. Jadi itulah bahaya dari minyak dan gorengan. Jadi sebelum adanya minyak mahal gitu ya, sebelum ada peragaan memasak tanpa menggoreng dengan mengukus oleh seseorang ya, oleh seorang politikus begitu. Sebetulnya ini sudah jauh-jauh hari diteliti, ditemukan gitu. Bukan karena minyak goreng langka loh ya, atau bukan karena minyak goreng mahal, tapi ini karena memang minyak goreng dan gorengan itu sudah sejak lama diteliti, dia berbahaya bagi tubuh yang menghasilkan tadi senyawa karsinogenik tadi, penyebab kanker ya. Nah,
Terus ada alasan lagi, "Tapi kan saya pakai minyaknya hanya untuk sekali menggoreng saja, habis itu dibuang." Nah, ternyata masalahnya bukan di berapa kali pemakaian. Minyak goreng ini salah satu produk ultra proses. Dari apa? Dari buah sawit kan, buah sawit kemudian diproses panjang sekali, dilakukan penjernihan berulang-ulang dan penambahan beragam macam, bahan kimia, maka disebut dengan bahan makanan ultra proses. Proses panjangnya tadi adalah proses, bahan rafinasi ya, produk rafinasi, hasil proses panjang tadi seperti gula putih juga begitu. Penambahan bahan kimia, penjernihan, pemanasan, dan seterusnya. Sehingga ini termasuk produk yang berbahaya untuk tubuh kita, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, makanan yang digoreng ini menghasilkan senyawa yang tidak diinginkan seperti tadi yang sudah disebutkan akrilamid, kemudian polisiklik aromatik hidrokarbon ya, amines. Jadi bukan soal boleh atau tidak sebetulnya. Yang jadi pertanyaan kita sebetulnya butuh gorengan nggak sih gitu. Ternyata tidak butuh tubuh kita ini kan karena memang residu yang dihasilkan tadi berbahaya bagi kesehatan tubuh kita apalagi di masa-masa pertumbuhan 14 sampai 21 tahun ini. Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik? Kita lihat ya, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk menggantikan cara menggoreng ini. Nah, ini banyak cara yang bisa kita lakukan untuk memasak protein hewani ya, terutama protein hewani kan kalau yang sering kita goreng itu ya, ikan digoreng, ayam digoreng. Apapun itu digoreng sebagai lauknya. Ternyata cara memasak selain menggoreng itu banyak loh yang enak-enak, apalagi di negara kita Indonesia. Itu Masya Allah kaya sekali akan, kulinernya ya, dari Sabang sampai Merauke itu punya kekhasan kuliner, itu warisan kuliner ya dari nenek moyang kita zaman dahulu yang ternyata tidak digoreng kebanyakan. Itulah kenapa orang zaman dahulu itu usianya lama-lama ya, kuat-kuat gitu. Sampai usia 80 tahunan itu masih kuat, masih sehat. Sekarang lihat lifespan-nya itu ternyata mengalami pemendekan. Di usia 50 sudah stroke, di usia 40-an tahun sudah jantungan ya, sudah sakit jantung. Ini cara masak tanpa digoreng, ini misalnya apa, ayam, ini saya foto sendiri ya dari hasil, masakan saya. Di sini ada, apa namanya, ayam garang asam. Kemudian di sini ada ini dari Semarang ya, kemudian khas Semarang nih yang ini, garang asam nih. Kemudian Semarang atau Solo ya ini ya? Ini ayam woku. Wah, ayam woku ini enak sekali, pedas, campur daun kemangi ya. Ini bumbunya tidak ditumis, bumbunya disangrai semua. Bumbunya disangrai semua. Jadi ngapain ditumis pakai minyak goreng? Disangrai aja bumbunya di wajan dengan api kecil sekali sambil diaduk-aduk sehingga dia akan keluar minyak sendiri. Dia akan keluar minyak sendiri itu yang disebut dengan minyak atsiri. Disangrai dengan api kecil sehingga harum baunya baru nanti dikasih air sedikit-sedikit, sangrai lagi sampai menyusut airnya, begitu seterusnya. Ya ini ayam woku dari Sulawesi. Kemudian di sini ada sup ikan ya, sup ikan nila, bisa ikan patin, bisa ikan tongkol dan lain-lain. Kemudian ini ada belundo. Nah, ini belundo ini makanan khas Nusantara. Di mana-mana ternyata ada, cuma beda-beda aja namanya. Kalau di daerah saya di Serang Banten itu namanya Blundo. Kalau di daerah tempat saya berdomisili sekarang itu namanya tai lala katanya gitu. Macam-macam ya. Kalau di Jawa Tengah tempat suami saya nih namanya ketek katanya. Wah ini enak sekali nih Masya Allah. Ini dari endapan pati kelapa. Endapan santan kelapa yang dimasak menjadi minyak kelapa secara alami. Kemudian endapannya itu kaya gizi, sehat ya. Itu dicampur dengan ikan teri atau ikan apapun ya, ikan laut dipepes. Nah, itu Masya Allah rasanya enak dan tinggi gizi. Kemudian ini bakso. Bakso ayam saya bikin tanpa tepung. Ngapain pakai tepung? Orang-orang kan pakai tepung, bakso itu untuk apa coba? Sebagai filler aja. Biar apa? Biar murah, biar tidak banyak dagingnya.
dan untuk tujuan dijual. Apa kalau ekonomi apa ya? Prinsip ekonomi pada penjualan gini. Sekecil-kecilnya modal, sebesar-besarnya keuntungan gitu kan. Jadi kalau kita bikin sendiri ngapain dikasih tepung lagi, nggak usah. Ayamnya aja digiling, dikasih bumbu, udah dibulat-bulatkan, lalu dimasak menjadi bakso seperti ini. Kemudian soto ayam, kemudian di sini ada makanan khas Kalimantan Barat ya, ini bubur pedas, ini bubur sayuran, ada dagingnya di situ. Wah, jadi lapar ya. Kemudian di sini ada rendang tongkol. Nah, ternyata rendang tongkol juga salah satu khas makanan yang akan menambah eh, suapan nasi ya. Akan menambah lagi nasi yang kita makan. Tidak hanya digoreng saja ternyata tongkol itu, tapi juga bisa direndang. Ingat, santannya masuk di terakhir. Kemudian opornya bumbu sangrai juga ya, tidak ditumis. Kemudian santannya itu masuknya di saat sudah matang, saat sudah mendidih, saat sudah siap, sudah enak, barulah masuk santannya terakhir. Masak 3 menit saja cukup dengan api kecil ya. Lalu di sini ada steam ikan. Ini makanan khas Kota Singkawang. Nih, ini pernah saya belajar membuatnya dulu ya. Dan ternyata enak juga steam ikan ini. Teman-teman bisa coba dengan kreasi-kreasi sesuai dengan daerah asalnya masing-masing tanpa digoreng. Ternyata makanan kita, lauk pauk kita lebih nikmat gitu dan lebih sehat pastinya ya. Oke, nah ini rekomendasi pemenuhan gizi remaja. Bagaimana rekomendasi Kementerian Kesehatan RI? Makan 3 kali sehari dengan setiap kali makan sesuai isi piringku. Ini setiap porsi makanan sesuai dengan isi piringku. Daripada nyemil, tak karuan, comot sana, comot sini. Teman-teman lebih baik makan 3 kali sehari sesuai dengan isi porsi piringku ini. Apa saja? Sekarang kan bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya. Itu sudah jauh-jauh ditinggalkan sejak tahun 2010 ya, kalau tidak salah saya ingat. Itu sudah mulai ditinggalkan, itu prinsip sehat 5 sempurna harus ada susu itu. Itu sudah lama ditinggalkan. Sekarang sudah berganti gizi seimbang. Salah satunya gizi seimbang itu adalah isi piringku ini. Jadi 50% buah dan sayuran, 50% lagi lauk pauk dan makanan pokoknya. Begini pembagiannya tuh. Ya, sebelum makan jangan lupa cuci tangan, kemudian batasi gula, garam, dan minyak. Nah ini dia. Bagaimana rekomendasi dari eh, American Heart Association merekomendasikan bahwa asupan gula untuk anak usia 2 sampai 18 tahun tidak boleh lebih dari 6 sendok teh per hari loh, ini. Jadi tidak boleh lebih dari 6 sendok teh. Kalau teman-teman makannya donat, kalau teman makanannya snack, apa tuh namanya? eh Jajanan kemasan itu tinggi gula sekali itu berapa sendok teh itu sudah lebih dari 6 sendok teh sehari. Jadi batasi makanan-makanan ultraproses tadi karena berbahaya untuk tubuh teman-teman yang sedang growth spurt, pertumbuhan yang begitu dahsyat gitu. Maka teman-teman akan menjadi remaja yang sehat. Besok menjadi istri yang sehat, menjadi ibu yang sehat, melahirkan generasi yang sehat juga. Jadi dimulai dari teman-teman saat ini ya. Oke, ini ya. Lebih detailnya nanti teman bisa lihat buah-buahan segini porsinya, sayuran segini, makanan pokok segini, lauk pauknya segini. Ini pokoknya dibagi 50%. Buah sayur 50%, lauk pauk dan makanan pokoknya. Dan memperbanyak minum air putih ya teman-temannya, bukan lagi minum air sirup. Apalagi minum minuman, teh-teh, apa tuh lagi, makanan khas Thailand yang masuk ke Indonesia yang booming sekali. Atau waktu itu antri sekali ya di salah satu outlet minuman karena di situ ada apa tuh BTS atau apa itu ya. Nah itu ternyata budaya-budaya yang sebetulnya merusak pertumbuhan growth spurt teman-teman di usia remaja ini gitu.
Semoga teman-teman di sini tidak termasuk dalamnya ya. Nah, ini video yang saya ingin share sebentar. Kita saksikan videonya ya. Tahukah kamu isi piringmu menentukan kesehatanmu? Biar kamu di Sabang atau di Merauke, perhatikan porsi idealnya ya. Untuk sajian sekali makan, dari setengah piring, 2/3-nya sayuran, 1/3-nya buah. Dan setengah piring lainnya, 1/3 lauk pauk, dan 2/3 makanan pokok. Makanan sehat itu mudah kan? Gunakan pangan lokal di sekitarmu. Ini isi piringku. Oke, itu ya isi piringku ya. Jadi teman-teman silakan sesuaikan dengan sumber-sumber zat pangan lokal ya, pangan lokal di sekitarnya, sumber-sumber lokal. Yang dari Aceh beda, yang dari Asupan gizi seimbang dibutuhkan oleh tubuh dengan mengkonsumsi makanan sesuai isi piringku. Isi piringku menjadi pedoman sehari-hari untuk setiap kali makan dalam memenuhi kecukupan gizi. Ini isi piringku, porsi kami sama. Penuhi kebutuhan gizi remaja putri, ibu hamil dan ibu menyusui, serta balita dengan porsi yang sesuai. Ini isi piring kalian. Isi piringku, cermin gizi seimbang. ya itu dia isi piringku. Oke. Ya, baik teman-teman, itu ya terkait manajemen kesehatan muslimah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil banyak sekali hikmah ya, mengambil banyak sekali hal yang baru dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah saya sampaikan saat ini, sehingga teman-teman bisa mengulanginya kembali, membaca-baca kembali, dan juga mencari informasi lebih luas lagi daripada yang saya sampaikan hari ini. Itu saja dari saya. Saya akhiri pertemuan ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.